Bukan sekedar karena seragamnya merah menyala, tapi karena kualitas pemainnya yang bikin semua lawan mulai waspada, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Nilai skuadnya fantastis. Menurut Transfermarkt, Timnas U22 Indonesia bernilai hampir 67 miliar rupiah. Jauh di atas Singapura, Myanmar, bahkan Vietnam dan Thailand sekalipun. Tapi di tahun 2025 ini, Timnas U22 Indonesia resmi menjelma jadi tim paling mewah di Asia Tenggara. Bukan sekedar karena seragamnya merah menyala, tapi karena kualitas pemainnya yang bikin semua lawan mulai waspada, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Nilai skuadnya fantastis. Menurut Transfermarkt, Timnas U22 Indonesia bernilai hampir 67 miliar rupiah. Jauh di atas Singapura, Myanmar, bahkan Vietnam dan Thailand sekalipun. Tapi bukan cuma itu. Karena kali ini 7 pemain diaspora dan abroad ikut meramaikan latihan timnas di Jakarta. Dari Belanda, Yunani, sampai Amerika, semua datang membawa satu mimpi, membela merah putih di SEA Games Thailand 2025. Dan itu belum semuanya. 4 pemain kelas dunia lain, Marcelino, Miliano, Hubner, dan Adrian Wibowo sedang dalam tahap nego untuk bergabung. Kalau mereka datang untuk SEA Games, bisa jadi ini skuad paling mahal dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara di usianya. Inilah generasi muda paling mewah sepanjang masa. Tim yang bukan cuma mengejar medali, tapi membawa misi besar, menembus kegagalan Piala Dunia dengan emas SEA Games. Suasana di Stadion Madia sore itu terasa berbeda. Meskipun mendung, udara Jakarta masih terasa panas. Tapi semangat Garuda Muda jauh lebih membara. Satu persatu pemain diaspora mulai berdatangan, mengenakan seragam latihan, membawa harapan besar. Bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi buat masa depan sepak bola Indonesia. 3 nama pertama yang tiba lebih dulu adalah Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zelstra. 3 pemain diaspora resmi yang dipanggil langsung oleh PSSI. Ivar datang paling awal, kemudian disusul Dion Marks dan Mauro Zelstra dari Belanda. Bergabung dengan tim dan langsung ikut latihan di bawah komando Indra Syafri. Mereka datang bukan sekedar untuk uji coba lawan Mali, tapi juga untuk membuktikan kalau generasi baru diaspora ini siap bersaing di level Asia. Tapi bukan cuma mereka, latihan sore itu kedatangan 3 wajah baru yang bikin publik terkejut. 3 pemain diaspora tambahan yang datang tanpa undangan resmi, tapi dengan tekad yang luar biasa. Mereka adalah Luke Xavier Kidd, winger muda yang bermain di Liga Yunani. Lalu 2 pemain asal klub Aguilas Umak di Filipina, Recredo Beremanda dan Muhammad Misbah. Luke lahir di Indonesia, besar di Australia, dan kini bermain di Eropa. Sementara Recredo dan Misbah, 2 talenta muda jebolan Nusa Lampung, nekat datang ke Jakarta untuk seleksi Timnas U22 dengan biaya dan niat sendiri. Menurut Ketua BTN Sumarji, mereka datang tanpa surat panggilan resmi, tapi PSSI membuka pintu untuk memberi mereka kesempatan. Ada keinginan mereka untuk ikut seleksi, ya, saya ngomong seleksi, atau dicoba apakah sesuai dengan karakter ataukah sesuai dengan keinginan pelatih. Ketiga pemain ini untuk bisa dipanggil. Tetapi ketika nanti hasil uji coba ketiga pemain ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kami... Dan itulah momen di mana training camp berubah jadi ajang persaingan terbuka. 3 pemain diaspora resmi di satu sisi, 3 pemain trial yang penuh semangat di sisi lainnya. Semuanya berebut tempat di skuad utama untuk SEA Games Thailand 2025. Cerita tim paling mewah di ASEAN nggak berhenti di situ. Karena di balik training camp yang lagi panas-panasnya, PSSI ternyata juga lagi bergerak diam-diam, membuka negosiasi buat 4 nama besar yang bisa bikin tim ini makin mengerikan. 4 pemain diaspora kelas Eropa dan Amerika yang semuanya masih berusia di bawah 23 tahun, tapi sudah pernah bersaing di level tertinggi dunia. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Miliano Jonathan, Justin Hubner, dan Adrian Wibowo. Nama pertama, Marcelino Ferdinand.
Bisa dibilang ikon generasi muda Indonesia. Bermain untuk AS Trenčín di Liga Slovakia. Ia jadi salah satu pemain yang paling diharapkan bisa bergabung di SEA Games nanti. PSSI bahkan sudah mulai menjalin komunikasi langsung dengan klubnya. Kalau Lino, memang kami sekarang ini sedang berdiskusi, membicarakan bagaimana supaya Lino nanti di akhir Desember sebelum kita berangkat ke Thailand itu bisa gabung dengan tim. Jadi memang Lino ini masuk, tetapi kami harus berdiskusi dengan klubnya. Nah, Justin, sepertinya memang kami belum kirimkan. Ya, di posisi belakang ada Justin Hubner, bek tangguh dari Fortuna Sittard. Meskipun belum ada surat resmi dikirim ke klubnya, namun Hubner tetap masuk dalam rencana besar SEA Games. Ketenangan, visi, dan leadership-nya bikin dia jadi sosok ideal untuk menuntun lini pertahanan Garuda Muda. Lalu ada Miliano Jonathan, pemain FC Utrecht yang belakangan ini sering disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Belanda. Miliano Jonathan bisa bergabung timnas lantaran usianya yang masih 21 tahun. Dan terakhir Adrian Wibowo, pemain muda Los Angeles FC di Amerika Serikat, bintang keturunan Indonesia yang sudah ditempa di kompetisi sekelas MLS. Jika dilepas klubnya, Adrian bisa menambah dimensi baru di lini depan Indonesia. 4 pemain ini ibaratnya bumbu rahasia yang belum dimasukkan ke dalam racikan utama. Kalau semuanya berhasil bergabung, timnas U22 Indonesia bakal punya kombinasi yang sempurna. Pemain lokal dengan semangat juang tinggi dan pemain diaspora dengan pengalaman global. Bayangkan kalau Marcelino, Miliano, Hubner, dan Adrian benar-benar datang. Kekuatan timnas U22 ini bukan cuma menakutkan buat Thailand atau Vietnam, tapi juga bisa jadi ancaman buat tim-tim Asia besar sekalipun. Dan kalau kita bicara soal mewah, itu bukan cuma omong kosong, karena datanya jelas. Angka-angka dari Transfermarkt membuktikan betapa luar biasanya skuad ini. Nilai total pemain yang ikut training camp timnas U22 Indonesia tahun ini menembus angka 66,92 miliar rupiah. Iya, 66,92 miliar, angka yang belum pernah tersentuh tim manapun di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, Singapura U22 cuma bernilai 18,69 miliar rupiah. Myanmar di angka 23,9 miliar. Dan Filipina, data skuad U22-nya nggak ada. Tapi kalau dilihat dari skuad U23 mereka, hanya sekitar 21,47 miliar rupiah. Masih belum selesai, rival berat Indonesia, Vietnam U22, bernilai 29,11 miliar. Thailand dan Malaysia U22 nggak ada datanya. Tapi jika merujuk ke atasnya, Thailand U23 sekitar 26,51 miliar dan Malaysia U23 cuma 13,04 miliar rupiah. Artinya, timnas U22 Indonesia unggul hampir 3 kali lipat dari 2 kekuatan tradisional ASEAN, Vietnam dan Thailand. Tapi yang paling mencengangkan adalah ini, angka 66,92 miliar itu. Belum termaksud nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Miliano Jonathan, Justin Hubner, dan Adrian Wibowo. 4 pemain diaspora elit yang masih dinegosiasikan oleh PSSI. Bayangkan, kalau 4 pemain itu jadi bergabung, nilai skuad timnas U22 Indonesia bisa mencapai 100 miliar rupiah. Nilai yang bahkan bisa menyaingi tim-tim besar Asia seperti Korea Selatan U23 dan Australia U23. Dari sisi komposisi, Indonesia kini jadi satu-satunya negara ASEAN yang punya pemain aktif di liga-liga Eropa, Amerika, dan Asia sekaligus. Sebuah bukti nyata bagaimana perkembangan sepak bola nasional berjalan ke arah yang selama ini cuma jadi mimpi. Di tengah kemewahan skuad yang bikin Asia Tenggara gempar, ada satu misi besar yang membakar semangat di balik semuanya. Sore itu, di Stadion Madia, ketika matahari mulai tenggelam di langit Jakarta, suasana latihan Garuda Muda tiba-tiba berubah hening saat Sumarji, ketua BTN sekaligus manajer tim, berdiri di tengah lapangan dengan suara lantang dan penuh emosi. Ia memberikan motivasi yang langsung menggema di hati semua pemain. Suasana hening, semua mata menatap lurus. Harapan keinginan masyarakat 280 juta kita kepingin lolos Piala Dunia tidak bisa terwujud. Maka
obat satu-satunya. Sekali lagi, obat satu-satunya kita harus bisa mempertahankan emas di SEA Games 2026. Dan dari kata-kata itu para pemain tahu, ini bukan sekedar turnamen. SEA Games 2025 adalah medan pembuktian. Misi untuk menembus kekecewaan setelah Indonesia gagal menembus putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari para pemain, dua bintang diaspora Ivar Jenner dan Rafael Strijk yakin timnas Indonesia bisa kembali meraih emas. Yeah, we have one goal. That's take the gold medal again to Indonesia. I think the preparation is good. I'm here now for 2 days. Yeah, I think the quality of the group is very good to keep the gold medal. So yeah, let's go for that. Yeah, last time they won the gold medal, obviously. So now our goal is also to win the gold medal, and everything below that is not good enough, I think. So we have to train hard, work hard, and hopefully we get to the final and then can win the final. Ucapan itu bukan sekedar janji, itu adalah komitmen bahwa generasi diaspora ini bukan datang untuk jalan-jalan, tapi untuk menuntaskan misi nasional, emas untuk Indonesia. Kini semua mata tertuju pada satu tim, Garuda Muda Indonesia. Tim yang datang bukan cuma dengan skuad paling mewah, tapi juga dengan semangat yang tidak bisa dibeli dengan angka berapapun. Dan sebelum berangkat ke Thailand, Garuda Muda akan lebih dulu diuji dalam 2 laga uji coba bergengsi, melawan Mali U22 pada 15 dan 18 November 2025, langsung dari Stadion Pakansari, Bogor. Untuk kalian yang ingin jadi saksi awal perjalanan emas ini, PSSI telah membuka penjualan tiket resmi lewat aplikasi Livin by Mandiri. Harga tiketnya dimulai dari Rp50.000 untuk kategori Indomilk Garuda South dan Aqua Garuda North, serta Rp75.000 untuk Mandiri Garuda West dan Freeport Garuda East. Cukup buat akun Garuda ID dan dukung langsung kebangkitan Garuda Muda di stadion. Dari Jakarta menuju Thailand, dari motivasi Sumarji hingga tekad Ivar dan Rafael. Semua bersatu dalam satu misi, menembus kegagalan menuju Piala Dunia dengan emas SEA Games. Inilah Garuda Muda, tim paling mewah, paling berani, dan paling berjiwa juang di Asia Tenggara. Dan kini, saatnya kita semua bersatu, karena dari sinilah perjalanan menuju sejarah baru dimulai. Itu dia cuplikan singkat videonya Sobat Garuda. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share semua video ini apabila Anda menginginkannya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, Garuda di dada. Bye-bye.